Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia tentunya. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan yang saya hormati pula, dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Di kesempatan ini, Gus Luken akan menyampaikan kegiatan literasi pertama. Ini saya akan menunjukkan kepada saudaraku tentang analisis kesalahan berbahasa. Oke, ini mengapa ini saya sampaikan? Karena selama ini masih kita jumpai kesalahan berbahasa, baik itu penggunaan ejaan maupun tata kalimat atau letak kata-katanya ataupun logikanya ya. Baik saudaraku, apa dan bagaimana tentang kesalahan berbahasa? Mari perhatikan paparan berikut ini. Oke ya. Saya mulai dengan apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dipandang sebagai bagian dari proses belajar bahasa. Apabila kesalahan berbahasa itu dihubungkan dengan pernyataan atau semboyan, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka ada dua parameter atau tolak ukur kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Pertama, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua, pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Untuk pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik, ini berarti bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Faktor-faktor penentu dalam komunikasi ini antara lain: satu, siapa yang berbahasa, dengan siapa ya berbahasa. Lalu yang kedua, untuk tujuan apa. Yang ketiga, dalam situasi apa, di mana tempatnya, kapan waktunya. Yang keempat, dalam konteks apa, artinya di sana ada partisipan tentunya. Kemudian kebudayaan dan suasananya bagaimana nih. Dan yang kelima adalah dengan jalur mana, apakah melalui kegiatan lisan maupun tulisan. 6, dengan media apa, itu berbahasanya dengan tatap muka, telepon, surat, koran atau media. Yang ketujuh adalah komunikasi lain, misalnya HP atau internet. Tentu bahasanya berbeda dengan yang bahasa tulis resmi tentunya. 8 adalah dalam peristiwa apa, bercakap, ceramah, upacara, atau mungkin dalam pekerjaan misalnya. Dan yang ke-9 adalah pelaporan pengungkapan perasaan. Inilah faktor penentu berbahasa. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat saudara, parameter ini mengacu kepada penaat asasan terhadap kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi dikatakan benar berarti sesuai dengan azas atau kaidah atau aturan kebahasaan. Nah, inilah maka dua hal yang dinamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dikatakan baik karena memenuhi aspek-aspek dari faktor penentu kebahasaan, dan yang kedua dikatakan benar karena sesuai dengan asas atau kaidah kebahasaan. Baik saudaraku, sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedua parameter tersebut, yakni faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Berarti penggunaan bahasa Indonesia yang berada di luar faktor-faktor penentu komunikasi bukan bahasa Indonesia yang baik dan berada di luar kaidah bahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia yang baik. Ya, ini. Nah, jadi
ketika itu berada di luar yang sudah saya sebutkan di atas, maka dia bukan pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu di sana ada muncul tentang kesalahan berbahasa. Sehingga kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tertulis yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia yang telah saya sampaikan di awal tadi. Ini adalah pendapat dari Bapak Tarigan tahun 1997. Ini saudaraku. Nah, apa saja penyebab terjadinya kesalahan berbahasa? Ini yang pertama adalah kalimat berstruktur tidak baku. Adanya kalimatnya ambigu. Bisa jadi kalimatnya yang tidak jelas. Atau diksi yang tidak tepat dalam membentuk kalimat. Jadi pilihan katanya tidak tepat. Adanya kontaminasi kalimat. Koherensi, artinya kata-kata kalimat itu tidak koheren, tidak sambung. Penggunaan kata yang mubazir. Nah, ini. Kemudian kata serapan yang tidak tepat dalam membentuk kalimat serta logika kalimatnya. Jadi kalimat itu dikatakan tidak logis sehingga terjadilah kesalahan berbahasa yang akhirnya adalah tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar ataupun baik. Oke saudaraku, berikut saya sampaikan contoh kesalahan berbahasa pada karangan siswa. Ini saya ambil dari berdasarkan hasil tugas siswa, jawaban tugas siswa, karangan-karangannya, lalu saya analisis kesalahan berbahasanya. Nah, dari kesalahan tersebut saya tunjukkan seharusnya, jadi bagaimana kalimat-kalimat yang salah itu, yang tidak baku itu diubah menjadi kalimat yang baku. Oke saudaraku, contoh nomor 1. Saya sangat nyaman jika dia jadi sosok kakak buat saya. Ini ada kalimatnya tidak baku. Nah, mengapa di sana ada kata jadi? Jadi kata jadi itu dalam kalimat yang baku itu seharusnya kata kerja atau predikatnya itu harus menggunakan imbuhan. Ini yang baku. Ketika hanya kata dasar saja maka dianggap tidak baku. Sehingga kalimat itu seharusnya dibuat menjadi saya sangat nyaman jika dia menjadi sosok kakak buat saya. Tulisan buat untuk kalimat pertama menggunakan huruf W ini salah, tidak baku. Yang baku adalah tanpa W. Jadi sekali lagi karena seharusnya saya sangat nyaman jika dia menjadi sosok kakak buat saya. Ini adalah yang benar. Yang atas itu tidak baku atau yang salah. Contoh yang 2 ini. Kita harus pintar-pintar dalam memilih acara televisi yang kita lihat. Jangan sampai kita terpengaruh oleh efek negatif dari acara televisi yang kita lihat. Dalam satu kalimat tersebut, saudaraku, ada kata pintar-pintar. Ini terpengaruh dengan bahasa Jawa. Kemudian ada 2 subjek, yaitu kata kita. Kalau dalam satu kalimat, seharusnya di situ satu subjek yang subjeknya sama. Jadi kalau kita dengan kita itu sama, sehingga gunakan saja salah satu, sehingga kalimat itu tidak ambigu. Ambigu itu maksudnya penafsirannya bisa berbeda, kan begitu. Karena itu kalimat itu seharusnya diubah begini ya. Kita harus pintar dalam memilih acara televisi dan jangan sampai terpengaruh oleh efek negatif dari acara yang kita lihat. Jadi subjeknya kita pakai satu saja. Kata pintar-pintar ini terpengaruh bahasa Jawa, maka kita gunakan satu saja, pintar, begitu saja. Oke.
Untuk contoh yang ketiga, saudaraku, menaiki sepeda motor bersama teman-teman di Boyolali. Kalimat ini tidak jelas subjeknya siapa, kan begitu. Tidak ada subjeknya, karena dikatakan tidak jelas. Nah, seharusnya harus ada subjeknya. Maka kalimat itu bisa dibetulkan seperti ini menjadi saya bersama teman-teman ke Boyolali mengendarai sepeda motor. Ya, bukan menaiki ya, mengendarai. Ya. Oke. Yang keempat, aku mempunyai sebuah teman. Aku mempunyai sebuah teman. Nah, diksi atau pilihan katanya tidak tepat. Memang kalau ketika menggunakan kata bantu bilangan secara umum itu bisa menggunakan sebuah, tapi ini karena khusus orang maka seharusnya menggunakan kata bantu yang orang. Jadi ini ada, seharusnya kita ubah menjadi aku mempunyai seorang teman, bukan sebuah teman. Nah, ini seorang teman yang benar begitu. Kemudian ini tinggi pas-pasan dan biasanya bersepeda vega. Seharusnya tingginya normal dan biasanya bersepeda vega. Jadi pas-pasan kita ganti dengan normal. Contoh kelima, perhatian banget sama muridnya. Ini terkontaminasi saudaraku ini. Banget mah ini adalah terkontaminasi campur dengan bahasa Jawa ini. Seharusnya diubah menjadi perhatian sekali dengan muridnya. Kemudian yang keenam, kalimat yang tidak koheren ini. Di sana ada penggunaan kata yang maknanya melebih-lebihkan secara bertahap. Karena itu harus diubah juga. Seekor kancil tersebut sangat nakal sekali. Tubuhnya kecil mungil. Di sana ada kata sangat, ada kata sekali. Jadi kita pakai salah satu saja tentunya. Maka kalimat itu tidak koheren sehingga harus diubah menjadi ada seekor kancil sangat nakal dan tubuhnya kecil mungil. Nah, ini yang menjadi kalimat yang benar. Oke, contoh yang ketujuh saudaraku. Ini yang dinyatakan kalimat yang salah karena ada kata yang membajir. Terlalu tidak usah dipakai, sebetulnya sudah benar kalimat itu begitu. Dengan penuh pertanyaan, ternyata dia adalah guru bahasa Indonesia yang sementara menggantikan Pak Yusuf. Ada kata berlebih nih, dengan penuh pertanyaan untuk apa ini dipakai, tidak mengurangi makna secara keseluruhan dari kalimat itu. Maka kalimat itu supaya menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka diubah menjadi dia adalah guru bahasa Indonesia yang sementara menggantikan Pak Yusuf. Nah, ini kan makna dari kalimat di atas tersebut. Oke. Seharusnya juga selanjutnya kalimat yang sama, yang ada kata-kata mubazir misalnya. Setiap ingin tidur malam, lampu kamarku selalu aku matikan agar aku nyaman tidurnya. Nah, di sana ada kata ingin. Nah, kemudian ya ini agar aku nyaman tidurnya. Ini kan tidak perlu. Di awal kalimat kan sudah ada kata tidur. Maka kalimat itu bisa dibenarkan, diubah menjadi setiap tidur malam lampu kamar selalu aku matikan. Yang jelas ya di kamarmu itu. Makanya cukup lampu kamar selalu aku matikan. Ini sudah, supaya menjadi lebih jelas kalimat itu. Contoh yang ke-8 saudaraku. Dari yang aku lihat,
anjingku memiliki bulu yang putih dan banyak. Nah, penggunaan kata depan dari ini tidak tepat. Jadi digunakan di awal kalimat tidak tepat dan itu memang tidak tepat ya. Oke, maka seharusnya aku lihat anjingku memiliki bulu yang banyak berwarna putih. Nah, oke. Atau bisa lagi lebih sempurna lagi, aku melihat anjingku memiliki bulu yang amat ya, yang banyak berwarna putih. Ya, saya ulang. Aku lihat anjingku memiliki bulu yang banyak berwarna putih. Aku melihat anjingku memiliki bulu yang banyak berwarna putih. Ya. Dan contoh yang terakhir, saudaraku, dari analisis kesalahan berbahasa anak-anak. Ini yang terakhir, jagalah kebersihan supaya kita nyaman dan tidak ada sarang penyakit. Ini logikanya, penempatan katanya, logikanya membingungkan kan gitu ya. Maka sebaiknya kita ubah menjadi kita harus menjaga kebersihan supaya nyaman dan tidak ada sarang penyakit. Lalu di sini kan sangat jelas logikanya. Oke, demikian saudaraku, rekan-rekan guru, telah saya sampaikan uraian tentang analisis kesalahan berbahasa. Oke, terima kasih saudaraku. Ini mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.